Hujan menghantam trotoar seperti tinju yang marah, tetapi Duke tidak bergeming. Anjing German Shepherd besar itu duduk diam sempurna. Matanya terpaku pada penutup lubang got berkarat di gang belakang. Sudah 3 jam sekarang, 3 jam dalam guyuran hujan. Bulunya menempel di tubuhnya yang kekar, air mengalir deras di wajahnya. Panggilan Robert Mitchell semakin putus asa. Duke, ayo, nak, masuk sekarang. Tetapi anjing itu tidak bergerak. Sesuatu berbeda hari ini. Telinga Duke bergerak maju, menangkap suara yang tidak bisa didengar manusia. Tubuhnya bergetar, bukan karena kedinginan tetapi karena sesuatu yang naluriah, urgensi, tujuan. Beberapa tetangga telah berkumpul sekarang. Payung dimiringkan untuk menahan hujan deras, menyaksikan kebuntuan aneh antara manusia dan anjing. Kemudian mereka mendengarnya, samar tetapi tidak salah lagi. Rengekan? Atau apakah itu tangisan? Tampaknya muncul dari bawah cakram logam, dari kegelapan di bawah. James Wilson, dari pekerjaan umum, berjongkok di samping lubang got, menempelkan telinganya ke logam basah dan menatap dengan mata lebar. Ada seseorang di sana, bisiknya. Ketika mereka akhirnya membuka penutup berat itu, sorot senter James menembus kegelapan, mengungkapkan apa yang telah diketahui Duke selama ini. Meringkuk di sepetak kecil kering di dinding beton melengkung, mata memantulkan cahaya seperti binatang yang ketakutan, adalah seorang anak laki-laki kecil, kotor, gemetar, hidup. Desahan keterkejutan kolektif seolah-olah menggantung di udara yang basah oleh hujan, saat mata anak itu yang ketakutan menatap lingkaran wajah, tangan kecilnya menjangkau ke atas melalui kegelapan. Keluarga Mitchell telah mengalami banyak kesulitan sebelum penemuan Duke di lubang got. Robert Mitchell, seorang pensiunan veteran Angkatan Darat berusia 65 tahun dengan rambut abu-abu baja dan alis berkerut permanen, telah bertugas 2 kali di Afghanistan sebelum pensiun ke pinggiran kota Portland yang tenang. Rumah kolonial 2 lantai sederhana di Jalan Maple telah menjadi rumahnya selama 30 tahun. Pertama dengan mendiang istrinya, Eleanor, kemudian sendirian setelah kepergiannya karena kanker 8 tahun lalu. Hanya 1 tahun sebelumnya, dia telah menikah lagi dengan Sarah Collins. Sekarang Sarah Mitchell, seorang mantan perawat anak berusia 62 tahun yang berhati hangat dengan mata yang baik dan sentuhan lembut yang tampaknya meredakan ketegangan abadi Robert. Rumah tangga mereka telah berkembang secara tak terduga 2 tahun lalu ketika putra Robert, David, dan menantunya, Melissa, meninggal dalam kecelakaan beruntun yang mengerikan di jalan raya, meninggalkan putri mereka yang berusia 9 tahun, Lily. Transisi itu sulit bagi semua orang. Robert, yang telah melewatkan sebagian besar masa kecil putranya sendiri saat bertugas, sekarang menghadapi membesarkan cucunya di tengah rasa bersalahnya yang menghancurkan. Sarah tiba-tiba menjadi nenek tiri bagi seorang anak yang berduka yang berpegang pada kenangan orang tua yang belum pernah ditemui Sarah, dan Lily, seorang anak yang muram dengan mata biru tajam ayahnya dan rambut merah kecoklatan neneknya, Eleanor, telah mundur ke dunia percakapan berbisik dengan Duke, anggota ke-6 keluarga. Duke telah menjadi teman Robert sejak pensiun, seorang German Shepherd yang terlatih secara militer yang telah bertugas bersama tentara di Afghanistan sebelum diadopsi oleh Robert melalui program veteran. Sikap anjing yang disiplin kadang-kadang memberi jalan pada ledakan energi main-main yang hanya dapat dipicu oleh Lily secara andal. Hubungan mereka sangat instan dan mendalam. 2 jiwa yang akrab dengan kehilangan menemukan kenyamanan dalam pemahaman diam satu sama lain. Rumah Mitchell terletak di ujung jalan buntu yang tenang dan dingin dengan halaman belakang berpagar besar yang menghadap ke area berhutan dengan jalan perawatan kecil dan sistem drainase. Lingkungan mereka sangat erat, jenis di mana orang masih membawa casserole ketika seseorang sakit dan berkumpul untuk barbeque musim panas. Disinilah, dalam latar yang tampaknya biasa ini, Duke mulai menunjukkan perilaku anehnya 10 hari yang lalu, duduk berjam-jam setiap hari di dekat penutup lubang got tua di gang belakang, menolak makanan, air, atau perintah, seolah-olah berdiri berjaga atas sesuatu yang hanya bisa dia rasakan. Tanda-tanda pertama perilaku tidak biasa Duke muncul pada hari Selasa pagi di awal Oktober. Keluarga itu baru saja selesai sarapan ketika Sarah memperhatikan Duke tidak bersantai di tempat biasanya di dekat pintu dapur. Dia menemukannya di halaman belakang duduk kaku di dekat penutup lubang got tua di dekat batas properti tempat halaman bertemu dengan jalan akses perawatan. Sarah memanggilnya untuk jalan-jalan paginya, tetapi Duke hanya menoleh, mengakuinya dengan pandangan sekilas, lalu mengembalikan pandangannya ke cakram logam yang tertanam di tanah. "Robert, ada yang salah dengan Duke," kata Sarah ketika dia kembali ke dapur. Robert menepis kekhawatirannya dengan lambaian tangan. Mungkin hanya rakun atau tupai di sana, dan dia akan melupakannya saat makan malam. Tetapi Duke tidak lupa. Ketika Lily kembali dari sekolah sore itu, anjing itu tetap di posnya, tidak bergerak, kecuali sesekali memiringkan kepalanya, seolah-olah sedang mendengarkan.
Robert mencoba perintah. Lily mencoba memikatnya dengan bola tenis favoritnya, dan Sarah bahkan meletakkan mangkuk makan malamnya di sampingnya, tetapi Duke mempertahankan posisinya dengan hanya mengambil gigitan cepat ketika keluarga itu tidak memperhatikan. Aku belum pernah melihatnya mengabaikan perintah langsung, Robert bergumam, kekhawatiran akhirnya merayap ke dalam suaranya saat malam tiba. Akhirnya mereka membujuk Duke masuk untuk malam itu, tetapi keesokan paginya dia kembali ke stasiunnya, mata terpaku pada tubuh lubang got, tegang dengan antisipasi. Hari-hari berlalu dan fiksasi Duke hanya meningkat. Rutinitasnya menjadi kaku. Dia akan menghabiskan tepat 5 jam di dekat lubang got setiap hari, mulai tepat pukul 2 siang, terlepas dari cuaca atau gangguan. Kekhawatiran keluarga semakin dalam karena Duke kehilangan minat pada jalan-jalannya, sesi bermainnya dengan Lily, dan bahkan mulai kehilangan berat badan, meskipun Sarah berusaha untuk menggoda dia dengan makanan khusus. Haruskah kita memanggil dokter hewan? Sarah bertanya pada hari ke-7, menyaksikan Duke melalui jendela dapur saat hujan menghantam tubuhnya yang tabah. Itu bukan masalah medis, jawab Robert, pengalaman militernya dengan anjing pekerja memberikan bobot pada penilaiannya. Dia memperingatkan sesuatu yang spesifik. Aku hanya tidak bisa mencari tahu apa. Pada hari ke-10, Duke mulai merengek pelan saat ditempatkan di lubang got. Sebuah suara yang begitu menyedihkan sehingga membuat mata Lily berlinang air mata. Kekhawatiran keluarga telah berubah menjadi kekhawatiran yang menggerogoti yang meresap ke seluruh rumah tangga, menciptakan ketegangan di mana harmoni pernah berlaku. Lililah yang membuat penemuan nyata pertama. Setelah mengamati kewaspadaan Duke selama berhari-hari, rasa ingin tahunya akhirnya mengatasi kepatuhannya pada instruksi kakeknya untuk membiarkan Duke sendiri. Pada suatu sore Kamis yang cerah, sementara Sarah berbelanja bahan makanan dan Robert memperbaiki pintu garasi, Lily menyelinap keluar ke halaman belakang dan bersembunyi di balik pohon maple besar, mengamati Duke dari sudut yang berbeda. Saat angin musim gugur berdesir melalui daun-daun yang tersisa, Lily mendengar apa yang telah didengar Duke selama ini, suara samar dan teredam yang berasal dari lubang got. Awalnya dia mengira itu mungkin air yang mengalir melalui sistem drainase, tetapi saat dia merayap lebih dekat, suara itu terbentuk, rengekan mungkin, atau isak tangis, begitu samar sehingga dia tidak bisa memastikan. Dia tidak membayangkannya, karena jantungnya berdebar kencang. Lily mundur ke rumah, bimbang tentang apa yang harus dilakukan. Apakah kakek neneknya akan mempercayainya? Apakah mereka akan mengira dia membuat cerita lagi, seperti yang mereka lakukan ketika dia mengklaim masih berbicara dengan orang tuanya di malam hari? Dia mondar-mandir di kamarnya selama hampir 1 jam sebelum akhirnya turun ke dapur tempat Sarah sedang membongkar bahan makanan. Nenek Sarah, dia memulai dengan ragu-ragu gelar yang tidak dikenalnya, masih canggung di lidahnya bahkan setelah setahun. Aku pikir ada sesuatu yang hidup di lubang got. Aku mendengar suara-suara. Sarah meletakkan kaleng sup yang dipegangnya dan memandang cucu tirinya dengan hati-hati. Suara seperti apa, Lily? Seperti menangis mungkin, tapi sangat pelan. Lily memutar-mutar sehelai rambut dengan gugup. Duke sudah mencoba memberitahu kita, aku pikir. Naluri pertama Sarah adalah menghubungkan suara-suara itu dengan imajinasi aktif Lily, mungkin dipengaruhi oleh perilaku aneh Duke dalam proses dukanya yang berkelanjutan. Terapis anak itu telah memperingatkan mereka bahwa anak-anak yang kehilangan tempat tinggal sering membuat narasi untuk mendapatkan kembali rasa kendali. Namun sesuatu dalam ekspresi sungguh-sungguh Lily membuat Sarah terdiam. Ayo kita dengarkan bersama, Sarah menyarankan sambil mengeringkan tangannya dengan lap piring. Bersama-sama mereka mendekati lubang got tempat Duke duduk, telinganya terangkat ke depan. Saat mereka mendekat, Sarah berlutut di tanah, mengabaikan kotoran yang akan menodai celana jeansnya, dan menempelkan telinganya ke penutup logam dingin. Menit-menit berlalu, Lily mengamati wajah Sarah, mencari validasi. Tepat ketika Sarah hendak menarik diri dan dengan lembut menjelaskan tentang imajinasi dan kesedihan kepada Lily, dia mendengarnya, suara kecil dan patah yang tidak salah lagi adalah manusia. Darah Sarah menjadi dingin. Pergi panggil kakekmu, bisik Sarah kepada Lily, tidak ingin bergerak dari tempat itu, seolah-olah kehadirannya entah bagaimana bisa meyakinkan apapun yang ada di bawah. Malam itu ruang makan Mitchell menjadi ruang perang. Robert mondar-mandir sementara Sarah dan Lily duduk di meja. Duke berdiri tegak di antara mereka, lebih bersemangat dari yang dia alami selama berhari-hari. Itu bisa jadi apa saja, Robert beralasan, pelatihan militer mendorongnya menuju penjelasan rasional. Mungkin alat perekam yang tidak berfungsi atau gema dari suatu tempat lain di sistem drainase. Itu seorang anak, Robert, Sarah bersikeras. 30 tahun menjadi perawat anak, terbukti dalam kepastiannya.
Aku sudah cukup mendengar anak-anak menangis untuk mengetahui perbedaannya. Apa yang kita lakukan? Lily bertanya, suara kecilnya memotong ketegangan. Kita tidak bisa begitu saja meninggalkan mereka di sana. Robert berhenti mondar-mandir. Kita perlu membuka lubang got itu, tetapi kita tidak bisa begitu saja membukanya sendiri. Penutup itu beratnya lebih dari 100 pound, dan jika ada seseorang di sana, kita bisa menyebabkan kepanikan atau cedera. James Wilson bekerja untuk Departemen Pekerjaan Umum, Sarah menyarankan. Dia tinggal hanya 3 blok jauhnya. Dia akan memiliki peralatan dan otorisasi yang tepat. Robert mengangguk, sudah meraih teleponnya. Aku akan meneleponnya sekarang. Saat malam semakin larut, tetangga memperhatikan aktivitas yang tidak biasa di rumah Mitchell. Lampu tetap menyala jauh melewati waktu tidur keluarga yang biasa. Sebuah perkumpulan kecil terbentuk di trotoar ketika truk James Wilson berhenti. Jaket dan peralatan resmi kotanya menarik perhatian orang-orang yang penasaran. Berita menyebar dengan cepat. Sesuatu yang aneh sedang terjadi di lubang got tua di dekat properti Mitchell. Kita harus menunggu sampai pagi, James menyarankan, setelah memeriksa lubang got dari atas, cahaya yang lebih baik dan aku bisa membawa tim ruang terbatas jika diperlukan. Tidak, respons Robert segera dan tidak biasanya tajam. Jika ada seseorang di sana, mereka sudah terlalu lama di sana. Duke sudah mencoba memberitahu kita selama 10 hari. Mendengar namanya, Duke menggonggong sekali. Perilaku anjing normal pertama yang dia tunjukkan dalam beberapa hari. Suara itu seolah-olah menyelesaikan masalah. Baiklah, James mengakui, mengambil alat dari truknya. Tapi mari kita berhati-hati, semua orang mundur. Saat tetangga berkumpul dan senter menerangi tempat kejadian, James memposisikan kait khususnya di bukaan kecil penutup. Dengan bantuan Robert, mereka mulai mengangkat logam berat itu, mengerang memprotes saat diangkat. Mungkin untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Duke berdiri tegak, posturnya waspada tetapi tenang, seolah-olah dia tahu kewaspadaannya akhirnya diakui. Tidak ada dari mereka yang siap untuk apa yang akan diungkapkan oleh sorot senter dalam kegelapan di bawah. Sorot senter James Wilson menembus kegelapan seperti pisau bedah, mengungkapkan sosok kecil yang meringkuk, menempel di dinding beton melengkung. Anak itu, seorang anak laki-laki tidak lebih tua dari 4 atau 5 tahun, meringkuk dalam posisi janin, pakaiannya basah dan kotor, wajahnya belepotan kotoran dan air mata. Matanya lebar karena ketakutan dan, memantulkan cahaya keras, menyipit ke atas pada lingkaran wajah yang mengintip ke bawah padanya. Untuk sesaat tidak ada yang bergerak atau berbicara. Pemandangan itu membeku dalam keterkejutan kolektif. Ya Tuhan, bisik Sarah, pelatihan perawatnya sudah menilai situasi. Dia hanya bayi. James pulih pertama. Bertahun-tahun menanggapi keadaan darurat mengambil alih. Aku akan turun. Robert membantu menambatkan tangga. Suaranya mantap, profesional, menyangkal getaran di tangannya. Saat dia mengamankan tangga lipat ke tepi bukaan, Duke mulai merengek dan mondar-mandir. Misinya tiba-tiba divalidasi di depan para penonton yang tertegun. Tidak apa-apa, Nak, James memanggil dengan lembut saat dia turun. Kami di sini untuk membantumu. Kamu aman sekarang. Anak itu menekan dirinya lebih jauh ke dinding. Matanya melirik panik antara James dan lubang di atas, seperti binatang yang terpojok menimbang rute pelarian. Ketika James mencapai dasar dan mengambil langkah tentatif ke arahnya, anak itu mengeluarkan suara di antara rengekan dan jeritan. Dia ketakutan, Sarah memanggil, keahlian medisnya muncul. James bergerak perlahan. Bicaralah padanya, biarkan dia tahu dia aman. Di atas, kerumunan telah tumbuh saat tetangga dengan jubah mandi dan jaket berkumpul di tengah hujan. Berita menyebar melalui panggilan telepon dan teks yang sunyi. Seseorang telah menelepon 911. Raungan sirene yang jauh menembus malam. Robert berdiri berjaga di tepi lubang got, wajahnya muram dengan konsentrasi, sementara Sarah berlutut di dekatnya, siap memberikan bantuan segera. Lily menyaksikan dari beberapa langkah di belakang, mencengkeram kerah Duke dengan buku-buku jari putih. Hai teman, kata James dengan lembut, berjongkok agar terlihat kurang mengancam. Namaku James. Anjing itu di atas sana, dia memberitahu kami bahwa kamu ada di sini. Dia telah mengawasimu. Dia mengulurkan tangannya, perlahan telapak tangan ke atas. Apakah kamu ingin naik dan bertemu dengannya? Menyebutkan Duke sepertinya terdaftar pada anak itu. Matanya melirik ke atas ke tempat kepala German Shepherd terlihat di tepi, telinga ke depan dan waspada. Sebuah anggukan kecil,
hampir tidak terlihat, memberi James celah yang dia butuhkan. Aku akan mendekat sekarang, oke? Lalu kita akan memanjat tangga itu bersama-sama. Ada orang-orang baik di atas sana yang ingin membantumu. Dengan kesabaran yang menyiksa, James bergerak maju sampai dia cukup dekat untuk melihat anak itu dengan jelas. Apa yang dia lihat membuat perutnya bergejolak, memar di lengan anak itu, luka di atas matanya, tulang rusuk terlihat melalui kaosnya yang robek. Anak itu sangat kekurangan gizi dan menunjukkan tanda-tanda paparan. Namun entah bagaimana, meskipun telah berhari-hari di penjara beton ini, dia masih hidup. Aku akan mengangkatmu sekarang, James memperingatkan dengan lembut sebelum mengumpulkan tubuh kecil yang sangat ringan itu di lengannya. Anak itu tidak melawan atau membantu, anggota tubuhnya lemas karena kelelahan atau ketakutan atau keduanya. Kenaikan itu canggung tetapi cepat, James mengatur tangga dengan satu tangan sambil menggendong muatan berharganya di dadanya. Saat mereka muncul dari lubang got, Duke menerjang ke depan, melepaskan diri dari cengkeraman Lily. Sarah tersentak, takut kegembiraan anjing itu mungkin semakin menakuti anak itu. Tetapi Duke hanya menekan hidungnya dengan lembut ke tangan anak itu yang menggantung dan merengek pelan. Yang mengejutkan semua orang, jari-jari anak itu bergerak sebagai tanggapan, dengan lemah meringkuk ke bulu Duke. Sarah segera mengambil alih tanggung jawab, tahun-tahunnya di bangsal anak-anak menggantikan otoritas resmi apapun. Dia membutuhkan kehangatan, hidrasi, dan perhatian medis. Dalam urutan itu, dia mengarahkan, sudah melepaskan kardigannya untuk membungkus anak yang gemetar itu. Robert, ambil selimut dari rumah. Lily, bawa air suhu kamar, jangan dingin. Sirene yang mendekat semakin keras saat sebuah ambulans dan dua mobil patroli polisi berbelok ke jalan Maple, lampu mengecat trotoar licin hujan dengan warna merah dan biru bergantian. Lingkungan itu berpisah untuk membiarkan kendaraan darurat lewat tetapi berkumpul kembali hampir segera. Rasa ingin tahu yang mengerikan bertempur dengan kepedulian yang tulus. Para medis mengambil alih dengan efisiensi profesional, dengan lembut memindahkan anak itu ke tandu. Seseorang mulai memotong pakaian kotor itu sementara yang lain memulai jalur infus. Pemanas portabel diaktifkan mengelilingi anak itu dengan kehangatan yang sangat dibutuhkan. Duke mondar-mandir di samping tandu sampai seorang paramedis dengan lembut tetapi tegas memindahkannya ke samping. Tekanan darah rendah, suhu pada 94,2 derajat, lapor seorang paramedis, dehidrasi, tanda-tanda kekurangan gizi, kemungkinan pneumonia berkembang, beberapa memar dan laserasi dalam berbagai tahap penyembuhan. Penilaian klinis, yang diberikan dengan nada tenang dan terpisah, entah bagaimana membuat kengerian itu lebih akut. Ini bukan hanya anak yang hilang. Ini adalah korban dari sesuatu yang disengaja dan berkepanjangan. Dua petugas polisi mendekati Robert dan Sarah, buku catatan siap. Bisakah Anda memberitahu kami persis apa yang terjadi? Petugas yang lebih tua bertanya, wajahnya yang lapuk, muram di bawah pinggiran topi yang dikeluarkan departemennya. Saat Robert menceritakan perilaku aneh Duke dan penemuan mereka selanjutnya, Sarah terus mengarahkan pandangannya ke ambulans tempat anak itu sedang dipersiapkan untuk transportasi. Lily telah pindah untuk berdiri di sampingnya, menyelipkan tangan kecil ke tangan Sarah yang lebih besar. Apakah dia akan baik-baik saja? Lily berbisik, menyaksikan saat oksigen diberikan melalui masker anak. Aku harap begitu, sayang, jawab Sarah jujur. Dia sangat sakit, tetapi mereka akan merawatnya dengan baik di rumah sakit. Petugas polisi yang lebih muda melangkah maju. Kami akan membutuhkan pernyataan dari semua orang yang terlibat dan kami perlu tahu apakah ada yang mengenali anak ini atau memiliki informasi tentang bagaimana dia bisa berakhir di sistem drainase. Sebuah gumaman melewati kerumunan saat tetangga menggelengkan kepala. Tidak ada yang mengenali anak itu. Tidak ada anak yang dilaporkan hilang di komunitas terdekat mereka. Misteri itu semakin dalam dengan setiap momen yang berlalu. Saat para medis bersiap untuk memuat tandu ke ambulans, anak itu tiba-tiba menjadi gelisah, lengan kurusnya menjangkau ke arah halaman Michelle. Semua orang berbalik untuk melihat apa yang telah menarik perhatiannya. Duke duduk tegak, mata terpaku pada anak itu, anjing itu. Seorang paramedis menyadari, dia menginginkan anjing itu. Sarah melangkah maju. Namanya Duke. Dialah yang menemukan anak itu. Setelah konferensi singkat, para medis senior mengangguk. Anak itu sangat stres. Apapun yang memberikan kenyamanan diindikasikan secara medis saat ini. Apakah ada orang dewasa yang dapat menemaninya dengan anjing itu? Aku akan, Sarah menawarkan segera, sudah bergerak menuju Duke. Aku seorang pensiunan perawat anak. Robert mengangguk setuju, meskipun kekhawatiran menggaris wajahnya.
Kami akan mengikuti dengan mobil, katanya kepada Lily, yang tampak siap untuk memprotes perpisahan dari Sarah dan Duke. Saat Sarah naik ke ambulans dengan Duke dipegang erat di sisinya, mata anak itu melacak gerakan mereka. Secerca sesuatu mungkin lega untuk pengakuan melintasi wajahnya yang memar. Pintu-pintu tertutup dan ambulans pergi, sirene sekarang diam karena pertimbangan untuk penumpang yang rapuh. Tertinggal di jalan Maple, Robert, Lily, dan tetangga mereka berdiri dalam keheningan yang terpana, berjuang untuk memproses apa yang baru saja terjadi di komunitas mereka yang tenang dan biasa-biasa saja. Lubang got berdiri terbuka, masih menjadi mulut yang gelap di trotoar yang basah, sebuah portal menuju penderitaan yang tidak seorang pun dari mereka duga, terletak secara harfiah di bawah kaki mereka. Siapa yang akan menempatkan seorang anak di sana? Seseorang akhirnya menyuarakan apa yang semua orang pikirkan. Dan mengapa? Robert meletakkan tangan pelindung di bahu Lily. Aku tidak tahu, jawabnya dengan muram, tetapi kita akan mencari tahu. Unit perawatan intensif anak di Rumah Sakit Memorial Portland menjadi rumah kedua keluarga Mitchell dalam hari-hari berikutnya. Anak laki-laki itu, yang diperkirakan dokter berusia sekitar 4 tahun, menderita kekurangan gizi parah, dehidrasi, dan pneumonia stadium awal. Tubuh kecilnya menanggung banyak memar dalam berbagai tahap penyembuhan dan sinar X mengungkapkan 2 tulang rusuk yang sebelumnya patah yang telah sembuh dengan tidak benar. Staf medis bekerja tanpa lelah, memasukkan selang makanan, memberikan antibiotik, dan memantau kondisinya yang rapuh sepanjang waktu. Sarah tinggal di rumah sakit hampir terus-menerus, mantan rekannya menyambut bantuan berpengalamannya. Mereka melanggar aturan untuk mengizinkan kunjungan terbatas Duke, menyadari hubungan luar biasa antara anjing dan anak itu. Selama momen-momen berharga ini, anak laki-laki itu akan menjangkau dengan lemah untuk menyentuh bulu Duke, matanya mengikuti gerakan hewan itu dengan intensitas putus asa. Itu adalah satu-satunya saat dia menunjukkan tanggapan apapun terhadap lingkungannya. Dia dalam keadaan disosiatif, Dr. Eleanor Patel menjelaskan kepada Robert dan Sarah selama konsultasi 3 hari setelah penyelamatan. Ini adalah respons trauma yang umum, terutama pada anak-anak. Pikirannya pada dasarnya terputus dari kenyataan sebagai mekanisme perlindungan. Apakah dia akan pulih? Robert bertanya, ketabahan militernya nyaris tidak menyembunyikan kekhawatirannya. Secara fisik, ya, Dr. Patel menjawab dengan hati-hati. Tubuhnya masih muda dan tangguh. Tetapi secara psikologis, dia ragu-ragu. Anak-anak yang mengalami trauma parah sering membawa luka-luka itu seumur hidup. Dengan terapi dan dukungan yang tepat, banyak yang pulih dan menjalani kehidupan normal, tetapi itu adalah jalan yang panjang di depan. Robert mengangguk, rahangnya menegang. Dalam seminggu sejak penemuan itu, dia telah menghabiskan berjam-jam dengan detektif polisi menceritakan setiap detail, memeriksa rekaman keamanan lingkungan, dan mencari petunjuk apapun tentang identitas anak laki-laki itu. Kasus ini telah menarik perhatian media, dengan wartawan berkemah di luar rumah sakit dan rumah Mitchell, lapar akan pembaruan tentang apa yang mereka sebut keajaiban lubang got. Sementara itu, Lily telah mengembangkan minat yang hampir obsesif pada anak laki-laki tanpa nama itu. Dia menggambar-gambar untuk kamar rumah sakitnya, memilih boneka binatang dari koleksi sendiri untuk dikirim kepadanya, dan menanyai Sarah dengan pertanyaan tanpa akhir tentang kondisinya setiap malam. Mengapa dia tidak mau bicara? Dia bertanya kepada Sarah suatu malam saat mereka duduk di meja dapur, Robert absen untuk wawancara polisi lainnya. Pikirannya melindunginya dari sesuatu yang sangat menakutkan, Sarah menjelaskan dengan lembut. Kadang-kadang ketika orang, terutama anak-anak, mengalami sesuatu yang mengerikan, mereka mundur ke dalam diri mereka sendiri di mana aman. Lily mempertimbangkan ini dengan kontemplasi serius yang telah menjadi ciri khasnya sejak kematian orang tuanya. Seperti yang aku lakukan setelah ibu dan ayah meninggal ketika aku tidak mau berbicara dengan siapapun kecuali Duke selama 2 minggu. Hati Sarah sakit saat membandingkan. Sesuatu seperti itu, ya, tetapi jauh lebih parah. Terobosan itu datang secara tak terduga pada hari ke-7. Sarah telah membawa Duke untuk kunjungan yang disetujui dan Lily telah diizinkan untuk menemani mereka. Gadis itu duduk dengan tenang di samping tempat tidur rumah sakit, mengobrol dengan lembut kepada anak laki-laki yang tidak responsif seperti yang sering dia lakukan, menceritakan kepadanya tentang petualangan Duke dan harinya di sekolah. Duke menemukanmu karena dia adalah anjing super, jelasnya, dengan jujur. Dia berada di tentara dengan kakek Robert sebelum aku lahir. Dia bisa mencium hal-hal yang tidak bisa dicium anjing lain dan dia selalu tahu kapan orang sedih atau takut. Saat dia berbicara, Lily dengan lembut meletakkan salah satu gambarnya di pangkuan anak laki-laki itu, sebuah penggambaran berwarna-warni tentang Duke yang berdiri berjaga di atas lingkaran yang mungkin mewakili lubang got. Mata anak laki-laki itu, yang terpaku kosong pada Duke,
beralih ke gambar itu. Tangan kecilnya terulur untuk menyentuhnya. Apakah kamu menyukainya? Lily bertanya. Aku membuatnya untukmu. Itu Duke yang mengawasimu, menjagamu tetap aman. Yang mengejutkan semua orang, bibir anak laki-laki itu terbuka dan sebuah bisikan muncul. Michael. Ruangan itu membeku. Sarah, yang sedang menyesuaikan jalur infus, berbalik tajam. Apakah dia baru saja mengatakan Michael? Anak laki-laki itu mengulangi suaranya serak karena tidak digunakan. Aku Michael. Wajah Lily berseri-seri dengan senyum yang jarang terlihat sejak kematian orang tuanya. Hai Michael, aku Lily. Seolah-olah bendungan telah jebol. Selama 1 jam berikutnya, Michael mengucapkan beberapa kata lagi. Haus, anjing, ibu, masing-masing dirayakan sebagai kemenangan ajaib. Staf medis diberitahu dan Dr. Patel bergegas masuk untuk mendokumentasikan perkembangan signifikan ini. Menjelang malam, seorang psikolog anak telah dikonsultasikan dan protokol wawancara yang cermat telah ditetapkan. Polisi sama-sama tertarik dengan perkembangan ini. Detektif Andrea Martinez tiba keesokan paginya, ditemani oleh pewawancara anak yang terlatih khusus. Sarah dan Robert menyaksikan dengan cemas melalui jendela satu arah saat pewawancara. Seorang wanita bersuara lembut bernama Miss Collins, duduk di samping tempat tidur Michael dengan pilihan boneka yang benar secara anatomis dan perlengkapan menggambar. Halo, Michael, Miss Collins memulai. Aku di sini untuk berbicara denganmu tentang apa yang terjadi dan bagaimana kamu berakhir di terowongan tempat Duke menemukanmu. Apakah tidak apa-apa? Mata Michael melirik ke jendela, seolah-olah merasakan pengamat di baliknya. Apakah anjing itu ada di sini? Duke telah dipindahkan sementara untuk menghindari gangguan selama wawancara. Duke sedang menunggu di luar, Miss Collins meyakinkannya, kamu bisa melihatnya tepat setelah kita berbicara. Apa yang terjadi selanjutnya adalah akun yang terhenti dan terfragmentasi yang membuat semua orang yang mendengarkan merasa dingin. Melalui kombinasi kalimat sederhana, anggukan, dan permainan boneka, Michael mengungkapkan potongan-potongan ceritanya. Ibunya telah menyembunyikannya di terowongan drainase, menyuruhnya untuk tetap diam dan tenang sampai dia kembali. Dia telah meninggalkannya dengan ransel berisi botol air dan beberapa makanan, berjanji untuk segera kembali, tetapi dia tidak pernah melakukannya. Orang jahat akan datang. Michael menjelaskan, tangannya yang kecil gemetar saat memegang sebuah boneka laki-laki. Ibu bilang sembunyi. Ibu bilang diam. Ia memperagakan bagaimana ibunya mengangkat tutup lubang got, membantunya turun, dan memberinya instruksi khusus untuk menjauh dari lubang itu dan tetap berada di area kering kecil di dekat dinding. Detektif Martinez membuat catatan cepat saat cerita itu terungkap. Belum ada identifikasi pasti, tetapi detailnya sesuai dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga dari kabupaten tetangga. 3 minggu sebelumnya, Amanda Reynolds telah melarikan diri dari suaminya yang kasar, membawa serta putra mereka yang berusia 4 tahun. Perintah penahanan telah dilanggar berkali-kali dan Amanda menghilang tepat ketika ia dijadwalkan untuk bersaksi melawan suaminya. Putranya, bernama Michael, menghilang bersamanya. Sementara penyelidikan dipercepat, keluarga Mitchell menghadapi titik keputusan mereka sendiri. Dengan kondisi fisik Michael yang membaik, perencanaan kepulangan telah dimulai. Pekerja sosial rumah sakit, Ibu Hernandez, bertemu dengan Robert dan Sarah untuk membahas pilihan-pilihan yang ada. Michael akan membutuhkan perawatan asuh khusus, jelasnya, sebaiknya dengan seseorang yang berpengalaman dalam trauma masa kanak-kanak. Ia akan memerlukan tindak lanjut medis berkelanjutan, layanan psikologis, dan mungkin terapi fisik. Sarah dan Robert saling bertukar pandang. Mereka telah membahas kemungkinan ini secara ekstensif selama malam-malam tanpa tidur di meja dapur mereka. Kami ingin dipertimbangkan sebagai penempatan asuh, kata Sarah dengan tegas. Saya memiliki pengalaman keperawatan anak dan latar belakang militer. Robert telah memberinya pelatihan dalam respons trauma. Ibu Hernandez tampak skeptis. Niat Anda patut dikagumi, tetapi ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Usia Anda sebagai salah satunya, kehadiran anak lain di rumah, penyelidikan yang sedang berlangsung, dan, terus terang, perhatian media yang telah didapatkan kasus ini menciptakan komplikasi tambahan. Robert berkata dengan sederhana, anak itu telah menjalin ikatan dengan anjing kami dengan cara yang tidak dapat ditandingi oleh para profesional dengan pelatihan bertahun-tahun. Memisahkan mereka sekarang dapat menyebabkan trauma tambahan. Pekerja sosial membuat catatan tetapi tidak menawarkan janji apapun. Saya akan mengajukan permintaan Anda ke komite, tetapi harap pahami ada proses yang telah ditetapkan. Pemeriksaan latar belakang, inspeksi rumah, wawancara.
Itu membutuhkan waktu. Kabar tentang niat keluarga Mitchell untuk mengasuh Michael menyebar dengan cepat di lingkungan mereka, menimbulkan kontroversi yang tidak terduga. Sementara banyak tetangga memberikan dukungan, mengorganisir pengiriman makanan dan menawarkan bantuan untuk mempersiapkan rumah mereka untuk anak lain, yang lain menyatakan kekhawatiran. Patricia Wilson, Presiden Asosiasi Lingkungan dan seorang psikolog anak pensiunan, menyuarakan keberatannya secara langsung selama konfrontasi dadakan di toko bahan makanan setempat. Sarah, kamu dan Robert sudah berusia 60-an, katanya belak-belakan, menjebak Sarah di bagian hasil bumi. Anda sudah membesarkan satu anak yang trauma. Mengambil anak lain dengan masalah yang begitu parah adalah tidak bertanggung jawab baik bagi diri sendiri maupun bagi anak-anak itu. Kami menghargai perhatian Anda, jawab Sarah dengan kesopanan yang dipaksakan, tetapi ini adalah keputusan keluarga. Patricia bersikeras anak itu membutuhkan perawatan khusus dari para profesional yang terlatih dalam trauma masa kanak-kanak. Pengalaman keperawatan Anda, meskipun berharga, tidak memenuhi syarat Anda untuk ini, dan latar belakang militer Robert justru mungkin merugikan. Lingkungan yang terstruktur dapat mentrauma ulang anak-anak yang mengalami kekerasan. Percakapan itu membuat Sarah terguncang, keraguan menyusup ke dalam tekadnya yang sebelumnya pasti. Malam itu ia berbagi kekhawatiran Patricia dengan Robert saat mereka duduk di beranda belakang mereka menyaksikan Lily mendorong ayunannya dengan lesu. Gadis itu menjadi pendiam sejak mengetahui bahwa mereka mungkin tidak diizinkan untuk membawa Michael pulang. Mungkin dia benar, Sarah mengakui dengan enggan. Apakah kita egois, didorong oleh emosi daripada apa yang terbaik untuk Michael? Robert tetap diam untuk waktu yang lama, matanya tertuju pada Lily. Ketika David dan Melissa meninggal, akhirnya dia berkata, saya pikir saya terlalu tua, terlalu terpaku pada cara saya untuk membesarkan anak lain. Saya sudah gagal sekali sebagai seorang ayah, karena tidak hadir selama sebagian besar masa kecil David, saya takut gagal pada Lily juga. Dia berbalik menghadap Sarah, wajahnya yang kasar melembut dengan emosi. Tetapi kamu mengajari saya bahwa keluarga bukan tentang menjadi sempurna atau memiliki semua jawaban. Ini tentang hadir setiap hari dan mencoba yang terbaik. Anak itu telah terhubung dengan Duke karena suatu alasan. Saya percaya kita ditakdirkan untuk membantunya. Sarah meraih tangannya, menarik kekuatan dari keyakinannya. Kalau begitu kita berjuang untuknya, terlepas dari apa yang dipikirkan para tetangga. Hari-hari berikutnya membawa hiruk-pikuk kegiatan saat keluarga Mitchell bersiap untuk kemungkinan membawa Michael pulang. Kamar tidur cadangan dibersihkan dari kotak penyimpanan dan diubah menjadi kamar anak, dengan perabotan yang dipinjam dari tetangga yang anak-anaknya telah melampaui itu. Sarah meneliti pendekatan perawatan berbasis trauma dan terhubung dengan kelompok dukungan orang tua. Robert memasang fitur keamanan tambahan di seluruh rumah. Sadar akan masalah keamanan yang unik, mengingat penyelidikan yang masih berlangsung atas keadaan Michael, Lily terjun ke persiapan dengan antusiasme yang tak terduga. Dia memilah-milah buku dan mainannya, memilih barang-barang yang menurutnya mungkin disukai Michael, dan dengan bangga menunjukkan kepada Sarah setengah dari lemarinya yang telah dia kosongkan untuk barang-barang Michael. Sikap diamnya sebelumnya tampaknya digantikan oleh tekad protektif yang sangat mengingatkan Sarah pada Robert. 2 minggu setelah Michael pertama kali ditemukan di lubang got, Detektif Martinez meminta pertemuan mendesak dengan keluarga Mitchell di kantor polisi. Ruang konferensi steril terasa tidak menyenangkan saat mereka duduk di kursi yang tidak nyaman. Lily ditinggalkan dalam perawatan seorang tetangga. Kami telah mengkonfirmasi identitas Michael. Detektif Martinez memulai tanpa basa-basi. Dia memang Michael Reynolds, usia 4 tahun, putra Amanda dan Richard Reynolds dari Gresham County. Dia menggeser sebuah foto melintasi meja seorang wanita tersenyum dengan mata dan pipi lesung Michael, memegang versi yang sedikit lebih muda dari anak laki-laki yang telah mereka rawat. Ini Amanda Reynolds. Dia memperoleh perintah penahanan terhadap suaminya 3 bulan lalu setelah dia memasukkannya ke rumah sakit dengan rahang patah dan soket orbital retak. Dia dijadwalkan untuk bersaksi di persidangan penyerangannya ketika dia menghilang. Robert mempelajari foto itu dengan saksama dan ayahnya, Richard Reynolds. Apakah Anda sudah menemukannya, detektif? Ekspresi Martinez menegang. Itulah mengapa saya memanggil Anda hari ini. Richard Reynolds terlihat di Portland kemarin, sekitar 3 mil dari lingkungan Anda. Kami percaya dia mencari Michael. Tangan Sarah terbang ke mulutnya. Ya Tuhan. Kami tidak berpikir dia tahu Michael telah ditemukan atau di mana dia berada saat ini. Martinez melanjutkan. Catatan rumah sakit disegel dan identitas Michael belum dirilis ke media, tetapi kita perlu mengambil tindakan pencegahan tambahan. Kami meningkatkan kehadiran patroli di lingkungan Anda dan di rumah sakit.
Pelatihan militer Robert muncul dalam pertanyaan-pertanyaannya yang cepat dan praktis. Apakah Anda memiliki foto Richard Reynolds? Kendaraan apa yang dia kendarai? Apakah dia memiliki akses ke senjata? Detektif memberikan informasi yang dia bisa, termasuk foto tahanan baru-baru ini dari seorang pria berwajah keras dengan mata dingin dan bekas luka yang khas di pipi kanannya. Kami melakukan segala yang mungkin untuk menemukan dan menangkapnya, tetapi sampai saat itu saya membutuhkan kerja sama mutlak Anda dengan protokol keamanan. Saat mereka meninggalkan kantor polisi, beban ancaman baru ini terasa berat menimpa mereka. Keinginan mereka untuk menyediakan rumah yang aman bagi Michael baru saja menjadi jauh lebih rumit. Anak laki-laki itu bukan hanya korban trauma yang membutuhkan perawatan. Dia berpotensi dalam bahaya berkelanjutan dari orang yang kemungkinan besar menyebabkan trauma itu sejak awal. Malam itu, saat Robert melakukan pemeriksaan keamanan menyeluruh terhadap properti mereka, Sarah menerima telepon dari Ibu Hernandez. Komite Perawatan Asuh telah mempercepat peninjauan mereka, mengingat masalah keamanan yang muncul, dan telah mencapai keputusan. Keluarga Mitchell disetujui sebagai penempatan asuh sementara darurat untuk Michael Reynolds, dengan kondisi termasuk kunjungan rumah mingguan, konseling wajib, partisipasi, dan kepatuhan ketat terhadap protokol keamanan yang ditetapkan oleh penegak hukum. Dia bisa pulang bersama kita, Sarah mengulangi, hampir tidak berani mempercayainya segera setelah dia dinyatakan sehat secara medis untuk dipulangkan. Ibu Hernandez mengkonfirmasi kemungkinan dalam 48 jam berikutnya. Ketika Sarah berbagi berita itu dengan Robert dan Lily, reaksi mereka tenang, diperlunak oleh pengetahuan tentang kehadiran Richard Reynolds di Portland. Apa yang seharusnya menjadi momen yang sangat menggembirakan sekarang diperumit oleh ketakutan dan ketidakpastian. Namun di bawah itu, tekad baja mencengkeram. Anak ini, yang telah mengalami begitu banyak, tidak akan menghadapi ancaman tambahan sendirian. Keluarga Mitchell akan melindunginya, apapun biayanya. Saat mereka mempersiapkan kamar Michael dengan tujuan yang diperbarui, Lily berhenti saat mengatur boneka binatang di tempat tidur kecil. Apakah kamu pikir ayah Michael akan mencoba mengambilnya dari kita? Dia bertanya dengan suara mudanya, mantap meskipun pertanyaannya menakutkan. Hari Michael pulang bersama keluarga Mitchell tiba, cerah dan jelas, kontras tajam alam dengan badai emosi yang membara di dalam rumah tangga mereka. Dr. Patel akhirnya mengizinkan pemulangan setelah 3 minggu perawatan intensif, meskipun dia menekankan bahwa pemulihan Michael masih jauh dari selesai. Anak laki-laki itu masih menderita teror malam sesekali, berbicara terutama dalam kalimat satu kata dan menunjukkan kecemasan perpisahan yang signifikan ketika Duke dikeluarkan dari pandangannya. Namun demikian, peningkatan fisiknya sangat luar biasa. Pneumonia hilang, berat badan meningkat secara bertahap, dan kekosongan menghantui di matanya sesekali digantikan oleh kedipan rasa ingin tahu. Sarah menghabiskan pagi itu untuk mempersiapkan rumah dengan ketelitian metodis, memeriksa dan memeriksa ulang setiap detail. Linen segar menghiasi tempat tidur kecil di kamar tidur yang baru dibuat, lampu malam berbentuk gembala Jerman dicolokkan ke stop kontak, dan koleksi boneka binatang yang dipilih dengan cermat diatur di atas bantal. Di dapur, dia menyiapkan makanan favorit Michael yang diidentifikasi selama dia dirawat di rumah sakit, makaroni dan keju polos, irisan apel tanpa kulit, dan puding vanila. Robert fokus pada langkah-langkah keamanan, memasang kunci tambahan, memprogram nomor darurat ke semua telepon, dan meninjau prosedur evakuasi. Bersama Lily, ingat, dia menginstruksikan cucunya saat dia memeriksa sensor jendela baru. Jika alarm berbunyi atau jika saya atau nenek Sarah menyuruhmu, bawa Michael dan Duke ke ruang aman segera. Tanpa pertanyaan, tanpa penundaan. Lily mengangguk dengan keseriusan yang tidak lazim. Pada usia 9 tahun, dia telah menyerap gravitasi situasi mereka dengan kedewasaan yang luar biasa. Saya akan melindunginya, kakek. Robert berhenti dalam tugasnya, tiba-tiba terpukul oleh seberapa banyak tanggung jawab yang telah dipikul anak ini. Berlutut sejajar dengannya, dia dengan lembut menangkup wajahnya. Ini bukan bebanmu untuk ditanggung sendirian, Lily. Orang dewasa akan menangani bagian-bagian yang menakutkan. Tugasmu hanyalah menjadi teman Michael. Proses pemulangan dari rumah sakit memakan waktu lebih lama dari yang diantisipasi, dengan banyak formulir untuk ditandatangani, instruksi perawatan untuk ditinjau, dan konsultasi terakhir dengan spesialis trauma. Ketika mereka akhirnya muncul melalui pintu masuk utama rumah sakit, Michael menggenggam tangan Sarah dengan salah satu tangannya sendiri dan boneka gembala Jerman kecil hadiah Lily dengan yang lain. Dia mengenakan pakaian baru yang disediakan oleh staf rumah sakit, tubuhnya yang kurus berenang bahkan dalam ukuran terkecil yang tersedia. Pengawal polisi menunggu dengan hati-hati di dekatnya, pengingat yang menyadarkan akan ancaman yang sedang berlangsung. Duke, menunggu di SUV keluarga Mitchell, mulai merengek dengan penuh semangat saat Michael muncul.
Wajah anak laki-laki itu berubah mendengar suara itu, senyum tulus pertama yang mereka saksikan terukir di wajahnya. Duke, dia berkata dengan jelas, nama itu muncul, tanpa keraguan yang menandai komunikasi lainnya. Perjalanan pulang dilanjutkan di bawah pengawasan ketat 2 mobil patroli, satu memimpin dan satu mengikuti kendaraan mereka. Michael duduk diam di kursi bosternya, menatap keluar jendela dengan kewaspadaan yang hati-hati, tangannya terkubur di bulu Duke. Ketika mereka belok ke Maple Street, tetangga dengan hati-hati muncul di beranda dan halaman, menawarkan lambaian dukungan sambil menjaga jarak yang terhormat seperti yang diinstruksikan oleh Detektif Martinez. "Selamat datang di rumah, Michael," kata Sarah lembut saat Robert parkir di jalan masuk mereka. Anak laki-laki itu tidak menanggapi, tetapi cengkeramannya pada boneka binatang itu mengencang. Lily membuka sabuk pengamannya dengan penuh semangat. "Saya ingin menunjukkan kamarmu yang baru. Itu tepat di sebelah kamarku dan aku meletakkan beberapa buku favoritku di rakmu. Dan tempat tidur Duke juga ada di sana, jadi dia bisa tidur denganmu." Michael mengikuti mereka ke dalam rumah dengan langkah ragu-ragu. Duke menempel di sisinya seperti wali berbulu. Anjing itu tampaknya memahami peran pelindungnya. Secara intuitif, menjaga kontak konstan dengan anak itu sambil tetap waspada terhadap lingkungan sekitar mereka. Saat mereka masuk, Michael berhenti tiba-tiba di pintu masuk, matanya melirik ke sekeliling ruang yang tidak dikenalnya. Napasnya bertambah cepat. "Tidak apa-apa," Sarah menenangkan, mengenali tanda-tanda kecemasan. "Ini adalah rumah kita. Kamu aman di sini." Robert sedikit mundur, sadar akan bagaimana tubuhnya yang besar dan suaranya yang dalam mungkin tampak mengancam bagi seorang anak yang hanya mengenal kekerasan laki-laki. "Bagaimana kalau Tur?" Dia menyarankan, berbicara kepada Lily daripada Michael secara langsung. "Kamu bisa menjadi pemandu kami." Lily mengambil perannya dengan serius, memimpin Michael perlahan melalui setiap ruangan, menjelaskan fungsi mereka dan menunjukkan fitur-fitur yang menurutnya mungkin menarik baginya. "Ini adalah dapur tempat nenek Sarah membuat kue terbaik. Ini adalah ruang tamu tempat kita menonton film pada Jumat malam. Ini adalah mangkuk air Duke. Dia tidak keberatan berbagi jika kamu haus." Pada saat mereka mencapai kamar tidur Michael, kegugupan anak laki-laki itu telah mereda. Dia berdiri di ambang pintu, melihat ruang yang disiapkan khusus untuknya. Selimut biru dengan pola awan, rak buku penuh dengan buku bergambar, dan meja kecil dengan perlengkapan menggambar. Untuk waktu yang lama dia tetap diam, lalu berbisik satu kata yang membuat Sarah menangis. "Milikku, semua milikmu." Dia menegaskan, "Berkedip dengan cepat selama kamu membutuhkannya." Beberapa jam pertama berlalu dalam tarian perkenalan dan aklimatisasi yang lembut. Michael menjelajahi lingkungan barunya dengan rasa ingin tahu yang hati-hati, selalu menjaga Duke atau dinding di punggungnya, tidak pernah membiarkan dirinya terjebak. Dia menerima makanan ketika ditawari tetapi tidak akan duduk di meja. Lebih suka makan sambil berdiri di dekat meja dapur di mana dia bisa memantau pintu masuk ruangan. Ketika Sarah mencoba menunjukkan kepadanya cara kerja bak mandi, dia menjadi gelisah, menggelengkan kepalanya dengan keras dan mundur ke sudut. "Tidak mandi?" Dia bersikeras, penolakan lengkap pertama yang dia suarakan. "Tidak ada air." Mengingat pengalamannya yang terjebak di dekat air drainase, ketakutannya sangat masuk akal. "Tidak apa-apa," Sarah meyakinkannya. "Tidak mandi hari ini. Kita bisa mencoba lain waktu atau mencari cara lain untuk membersihkan diri." Saat malam mendekat, tantangan sebenarnya dimulai. Michael menjadi semakin cemas saat siang hari memudar, matanya terus-menerus kembali ke jendela saat bayangan memanjang di halaman. Menjelang waktu makan malam, dia telah memposisikan dirinya di sudut ruang tamu. Duke meringkuk melindunginya, menolak makanan atau interaksi. Dia takut gelap. Lily mengamati dengan wawasan sederhana dari seorang anak yang memahami ketakutan secara intim. "Setelah orang tua saya meninggal, saya tidak bisa tidur kecuali semua lampu menyala." Robert dan Sarah saling bertukar pandang, mengenali kebijaksanaan dalam penilaiannya Michael. Sarah mendekat, perlahan-lahan duduk di lantai beberapa kaki darinya. "Apakah kamu ingin kami membiarkan beberapa lampu menyala malam ini, atau mungkin senter milikmu sendiri?" Anak laki-laki itu mempertimbangkan ini lalu mengangguk sedikit. Robert menghilang dan kembali dengan pilihan senter mulai dari model taktis tugas berat hingga lampu samping tempat tidur kecil berbentuk pesawat ruang angkasa. Michael memilih opsi terkecil, lampu pena ringkas pada tali yang bisa dikenakan di leher. Begitu terpasang dengan aman, beberapa ketegangan terlihat meninggalkan tubuh kecilnya. Waktu tidur terbukti menjadi rintangan lain. Terlepas dari kelelahan yang jelas, Michael menolak untuk memasuki kamarnya. Ketika waktunya tiba,
Setelah beberapa upaya lembut, Sarah menemukannya meringkuk di sofa ruang tamu, menggenggam senternya dan boneka anjing Duke menjaga kesetiaannya di sisinya. Haruskah kita bersikeras? Robert berbisik kepada Sarah di dapur, kekhawatiran terukir di wajahnya. Terapis menekankan pentingnya rutinitas. Sarah menggelengkan kepalanya. Tidak malam ini. Ini semua sudah cukup berat. Biarkan dia tidur di tempat dia merasa aman. Mereka berkompromi dengan membawa selimut dan bantal ke sofa, menjaga lampu redup menyala dan bergiliran duduk di dekatnya sampai Michael akhirnya menyerah pada kelelahan. Sekitar tengah malam Robert mengambil giliran jaga pertama, duduk di kursi berlengan dengan sebuah buku. Pelatihan militernya membuatnya nyaman dengan tugas malam. Dia menyaksikan naik turunnya dada Michael, mengagumi ketahanan manusia kecil ini yang telah mengalami kengerian yang tak terbayangkan namun masih menemukan keberanian untuk mempercayai kolonel, betapapun tentatifnya. Bagian itu berlangsung hampir 3 jam. Robert baru saja membangunkan Sarah untuk shiftnya ketika jeritan menusuk menembus rumah. Mereka bergegas ke ruang tamu untuk menemukan Michael menggelepar melawan pengekangan yang tak terlihat, matanya terbuka tetapi tidak terlihat, terkunci dalam cengkeraman teror malam. Tidak ada air, ibu, kata-kata itu meletus di antara isak tangis yang terengah-engah, tubuh kecilnya kaku karena ketakutan. Duke sudah beraksi, menekan berat badannya dengan lembut ke Michael, teknik yang sering membantu Lily selama mimpi buruknya sendiri. Sarah mendekat dengan hati-hati, mengetahui bahwa membangunkan seseorang tiba-tiba dari teror malam dapat meningkatkan disorientasi mereka. Kamu aman, Michael? Dia bergumam, mengulangi frasa itu dalam ritme yang stabil. Kamu bersama keluarga Mitchell, Duke ada di sini, kamu aman. Secara bertahap, jeritan itu mereda menjadi rengekan, lalu menjadi napas gemetar. Mata Michael fokus perlahan, pengakuan muncul saat dia mendaftarkan kehadiran Duke yang familiar. Mimpi buruk, dia berbisik. Ya, mimpi buruk, Sarah menegaskan, tapi itu tidak nyata lagi. Kamu di sini bersama kami sekarang. Tatapan Michael beralih dari Sarah ke Robert, yang berdiri beberapa langkah di belakang, lalu ke Lily, yang muncul di ambang pintu menggenggam boneka binatangnya sendiri. Anehnya, kepada Robertlah Michael mengarahkan kata-kata berikutnya. Orang jahat datang, dia menyatakan dengan kepastian yang mengerikan. Temukan aku. Robert merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Apakah kamu melihat orang jahat itu, Michael, dalam mimpimu? Anak laki-laki itu mengangguk, jari-jarinya berputar cemas di bulu Duke, mengendarai mobil. Robert dan Sarah bertukar pandang cemas. Apakah ini hanya manifestasi trauma dan ketakutan? Atau apakah Michael benar-benar melihat Richard Reynolds di suatu tempat di lingkungan itu? Kemungkinan manapun mengganggu. Saya akan menelepon Detektif Martinez, Robert berkata pelan kepada Sarah sebelum berbicara kepada Michael secara langsung. Terima kasih sudah memberitahu kami, Michael. Kami akan memastikan orang jahat itu tidak bisa mendekatimu. Sementara Robert melakukan panggilan di dapur, Sarah menyarankan agar mereka semua pindah ke kamar tidur utama. Tempat tidur berukuran kingnya menawarkan ruang untuk semua orang. Lily segera naik, menepuk-nepuk ruang di sampingnya dengan mengundang. Setelah beberapa keraguan, Michael mengizinkan Sarah untuk menggendongnya. Duke mengikuti dari dekat. Pada saat Robert kembali, ketiganya telah menetap di tempat tidur besar, Duke diposisikan melindungi di kaki mereka. Martine mengirim mobil patroli untuk melakukan penyisiran segera di lingkungan itu, Robert melaporkan dengan suara rendah. Dia menganggapnya serius, tetapi tanpa informasi yang lebih spesifik. Sarah mengangguk mengerti. Pihak berwenang hanya dapat melakukan begitu banyak tanpa bukti nyata kehadiran Richard Reynolds. Tanggung jawab atas keselamatan langsung Michael terutama berada di tangan mereka. Tidak ada yang banyak tidur malam itu. Michael tertidur dengan gelisah, terbangun dengan kaget pada suara sekecil apapun. Lily menjaga kontak fisik dengannya sepanjang, tangannya beristirahat dengan meyakinkan di lengannya. Sarah dan Robert bergiliran tidur siang, memastikan satu orang dewasa tetap waspada setiap saat. Fajar membawa kelegaan dalam bentuk cahaya, tetapi tidak ada resolusi nyata untuk ketegangan yang telah menetap di rumah tangga. Hari-hari berikutnya menetapkan rutinitas yang genting. Michael secara bertahap menjelajahi lebih banyak rumah, meskipun dia masih menolak untuk tidur di kamar tidur yang ditunjuk untuknya. Dia mulai menggunakan kalimat yang lebih kompleks, terutama saat berkomunikasi dengan Lily, yang telah menunjuk dirinya sebagai penerjemah dan pembela tidak resminya. Duke tetap menjadi teman tetapnya, kehadiran anjing itu tampaknya menambatkan Michael di saat-saat kecemasan.
Sarah mengamati perilaku halus tetapi mengkhawatirkan yang berbicara banyak tentang pengalaman masa lalu Michael. Dia tersentak pada gerakan tiba-tiba, menimbun makanan di sakunya dan memposisikan dirinya untuk memantau pintu dan jendela terus-menerus. Ketika Robert sedikit meninggikan suaranya untuk memanggil dari atas, Michael segera meratakan dirinya ke dinding terdekat, menjadi hampir tidak terlihat respons terlatih yang menunjukkan paparan lama terhadap ancaman. Seminggu setelah kedatangan Michael, keseimbangan rapuh itu hancur. Robert berada di halaman depan memangkas semak-semak, diposisikan secara strategis untuk mempertahankan garis pandang ke jalan, ketika sebuah sedan asing melaju perlahan melewati rumah. Wajah pengemudi sebagian terhalang oleh kacamata hitam dan topi baseball, tetapi sesuatu dalam perhatiannya yang terfokus memicu naluri tempur Robert. Mobil itu terus menyusuri Maple Street, berbelok di sudut, dan menghilang, tetapi kerusakannya telah terjadi. Saya pikir kita mengalami drive-by. Robert melaporkan kepada detektif Martinez, yang tiba dalam waktu 20 menit untuk meninjau rekaman kamera keamanan dari rumah keluarga Wilson di seberang jalan. Gambar-gambar itu buram tetapi cukup untuk mengidentifikasi kendaraan itu sebagai mobil sewaan yang mirip dengan yang diperoleh Richard Reynolds 3 hari sebelumnya di kota tetangga. Kita semakin dekat, Martinez meyakinkan mereka, meskipun ekspresinya yang tegang mengkhianati kata-katanya yang percaya diri. Dia membuat kesalahan, semakin putus asa. Itu menguntungkan kita. Penampakan itu mendorong peningkatan tindakan keamanan, frekuensi patroli digandakan, petugas yang berpakaian preman ditempatkan di mobil tanpa tanda di jalan, dan keluarga Mitchell menerapkan protokol penguncian penuh. Michael, merasakan ketegangan yang meningkat, mundur secara nyata, kurang berbicara, makan buruk, dan bangun dengan mimpi buruk setiap malam. Situasi mencapai titik krisis selama kunjungan rumah yang dijadwalkan dari Ibu Hernandez, pekerja sosial yang mengawasi kasus Michael. Dia tiba untuk menemukan sebuah rumah tangga yang terkepung, tirai ditutup, pintu dikunci ganda, dan semua orang bergerak dengan kewaspadaan berlebihan dari mereka yang hidup di bawah ancaman konstan. Lingkungan ini menjadi tidak dapat dipertahankan, dia mengamati setelah menyaksikan reaksi gemetar Michael terhadap mobil yang mogok di jalan. Stres memperburuk traumanya. Kita mungkin perlu mempertimbangkan untuk memindahkannya ke fasilitas yang lebih aman sampai ayahnya ditangkap. Tidak, Lily memprotes segera, suaranya tajam karena ketakutan. Kamu tidak bisa membawanya pergi. Duke akan sedih. Michael akan sedih. Ibu Hernandez melembutkan ekspresinya. Saya mengerti Anda semua telah tumbuh terikat pada Michael, tetapi perhatian utama saya haruslah keselamatan dan kesejahteraannya. Memindahkannya sekarang akan menyebabkan trauma tambahan. Sarah memperdebatkan pengetahuan profesionalnya dalam membentuk posisinya. Dia baru saja mulai mempercayai kita. Gangguan lain dapat menghambat pemulihannya secara signifikan. Percakapan berlanjut di dapur sementara Michael tetap berada di ruang tamu bersama Duke dan Lily. Ketika Ibu Hernandez muncul untuk mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anak, dia menemukan pemandangan yang membuatnya berhenti sejenak. Michael sedang duduk di meja kopi, fokus dengan saksama pada sebuah gambar. Lily duduk di sampingnya menawarkan pensil warna sesuai kebutuhan. Duke berbaring di kaki mereka, waspada tetapi tenang. Gambar yang terbentuk di bawah tangan hati-hati Michael menunjukkan 5 sosok, seorang pria, seorang wanita, seorang gadis, seorang anak laki-laki, dan seekor anjing semua berdiri di samping sebuah rumah dengan matahari yang cerah di atas kepala. Itu gambar yang indah, Michael. Ibu Hernandez berkomentar, bisakah kamu menceritakannya kepadaku? Michael mendongak. Ekspresinya luar biasa hidup. Keluarga saya, dia berkata dengan jelas, menunjuk ke setiap sosok secara bergantian. Robert, Sarah, Lily, aku, Duke. Kemudian, dengan penekanan yang disengaja, dia menambahkan, rumah, aman. Kedua kata itu, diucapkan dengan keyakinan sedemikian rupa, tampaknya mempengaruhi Ibu Hernandez lebih dari semua argumen logis yang disajikan sebelumnya. Saya mengerti, katanya, berkata pelan. Baiklah, saya akan kembali untuk memeriksamu minggu depan, Michael. Saat dia bersiap untuk pergi, pekerja sosial menarik Sarah ke samping. Saya masih memiliki kekhawatiran tentang situasi keamanan, tetapi saya mengenali ikatan yang terbentuk. Saya akan merekomendasikan untuk mempertahankan penempatan saat ini untuk saat ini, dengan protokol keamanan tambahan yang diterapkan. Sarah menghela napas yang tidak dia sadari sedang dia tahan. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku dulu. Ibu Hernandez memperingatkan. Situasi ini tetap tidak stabil. Richard Reynolds masih berkeliaran di luar sana dan,
berdasarkan sejarahnya, dia tidak akan menyerah dengan mudah. Peringatan Sarah terbukti benar. Malam itu, saat Robert melakukan pemeriksaan keamanan malamnya, telepon berdering. Sarah menjawab dan hanya menemukan keheningan di saluran telepon. Kemudian sebuah kalimat yang membekukan darahnya, "Aku tahu kamu menyembunyikan anakku." Suara itu laki-laki, dingin dan terkendali menyeramkan, dan aku akan datang menjemputnya. Saluran telepon terputus sebelum Sarah dapat menjawab. Dengan tangan gemetar, Sarah segera menelepon Detektif Martinez. Detektif Martinez kemudian bergabung dengan Robert memeriksa setiap kunci, jendela, dan potensi titik masuk di rumah itu. Lily dan Michael dipindahkan ke ruang aman yang telah ditentukan, sebuah kamar mandi yang direnovasi di bagian dalam rumah tanpa jendela dan pintu yang diperkuat. Duke menempatkan dirinya di ambang pintu, bulu kuduknya berdiri seolah dia merasakan bahaya yang akan datang. Saat polisi berkumpul di Maple Street dan para tetangga diam-diam dievakuasi, keluarga Mitchell bersiap menghadapi konfrontasi yang mereka harap dapat dihindari tetapi selalu tahu mungkin akan terjadi. Pertempuran terakhir untuk masa depan Michael tidak dapat ditunda lagi. Konfirmasi itu datang pada hari Selasa pagi, disampaikan oleh Detektif Martinez di ruang tamu keluarga Mitchell. Wajahnya, yang biasanya tenang, membawa beban tragedi yang tak salah lagi, saat dia meminta Robert dan Sarah untuk duduk. Michael berada di atas bersama Lily dan Duke yang terlibat dalam rutinitas terapi seni pagi, yang telah ditetapkan Sarah. "Kami telah menemukan Amanda Reynolds," Martinez memulai. Suaranya dimodulasi secara profesional tetapi tidak dapat sepenuhnya menutupi keseriusan beritanya. "Saya sangat menyesal memberitahu Anda bahwa dia telah meninggal." Sarah meraih tangan Robert, menggenggamnya erat-erat saat Martinez melanjutkan dengan rincian klinis. Jenazah Amanda ditemukan di daerah berhutan terpencil sekitar 80 km di luar Portland, sebagian tersembunyi di bawah ranting-ranting yang tumbang dan serpihan hutan. Pemeriksaan forensik awal menunjukkan bahwa dia telah meninggal selama sekitar 3 minggu, yang sesuai dengan garis waktu pengabaian Michael di sistem drainase. Penyebab kematian? Robert bertanya, latar belakang militernya memungkinkannya untuk memproses tragedi melalui fakta dan detail. Trauma benda tumpul di kepala dan leher, Martinez menjawab, konsisten dengan serangan kekerasan. "Kami memiliki bukti substansial yang menghubungkan Richard Reynolds dengan tempat kejadian, termasuk DNA dan bekas ban yang cocok dengan kendaraan sewaan yang terlihat di lingkungan Anda." Detektif itu berhenti, memberi mereka waktu sejenak untuk menyerap informasi ini sebelum membahas masalah kritis berikutnya. "Kita perlu membahas bagaimana menangani ini dengan Michael. Psikolog anak kami merekomendasikan pengungkapan yang hati-hati dan sesuai usia daripada mencoba melindunginya dari kebenaran sepenuhnya." Sarah menyeka air mata yang mulai jatuh diam-diam. Dia telah menanyakan tentang ibunya setiap hari, menggambar-gambar ibunya yang datang untuk membawanya pulang suatu hari nanti. "Bagaimana kita memberitahu anak berusia 4 tahun bahwa ibunya tidak akan pernah kembali?" "Psikolog dapat hadir ketika Anda memberitahunya," Martinez menawarkan. Dia memiliki pengalaman membimbing keluarga melalui percakapan ini. Robert berdiri tiba-tiba, bergerak ke jendela untuk menatap jalanan yang tenang. "Amanda Reynolds meninggal karena mencoba melindungi putranya," katanya, suaranya tercekat emosi. "Dia menyembunyikannya di tempat yang dia pikir aman, berencana untuk kembali menjemputnya. Dia memberikan hidupnya untuk anak itu." Beban pengorbanan Amanda terasa berat di ruangan itu. Dia telah membuat pilihan putus asa untuk menyembunyikan Michael di sistem drainase, kemungkinan besar mengetahui Richard semakin mendekat pada mereka. Ransel dengan perbekalan, instruksi khusus untuk tetap diam, semuanya masih merupakan bagian dari upaya terakhir seorang ibu untuk menyelamatkan anaknya, bahkan saat dia sendiri menghadapi bahaya maut. Sore harinya, Dr. Eleanor Patel, psikolog anak yang ditugaskan untuk kasus Michael, tiba di rumah keluarga Mitchell. Dia membawa bersamanya buku-buku terapi yang dipilih secara khusus tentang kehilangan dan kotak kenangan kecil untuk Michael untuk menyimpan barang-barang yang berhubungan dengan ibunya. Bersama-sama mereka merumuskan pendekatan lembut yang akan memberi Michael kebenaran tanpa membebani kemampuannya untuk memprosesnya. Percakapan itu terjadi di ruang tamu. Michael duduk di antara Sarah dan Robert di sofa, Duke di kakinya. Lily telah diminta untuk menghabiskan sore hari bersama seorang tetangga, sebuah keputusan yang diprotesnya sampai Robert menjelaskan bahwa Michael akan membutuhkan waktu khusus untuk memproses beberapa berita sulit. "Michael," Dr. Patel memulai dengan lembut, "apakah kamu ingat bagaimana ibumu menempatkanmu di tempat yang aman dan berkata dia akan kembali menjemputmu?" Michael mengangguk, jari-jari kecilnya secara otomatis meraih bulu Duke, mekanisme menenangkan diri naluriahnya. "Ibumu sangat ingin kembali menjemputmu," Dr. Patel melanjutkan.
Dia sangat mencintaimu dan ingin menjagamu tetap aman. Tetapi sesuatu yang sangat menyedihkan terjadi dan ibumu terluka. Lukanya sangat besar sehingga dokter tidak bisa memperbaikinya. Mata Michael membelalak, pemahaman mulai muncul di kedalaman mata mereka. Ibu sakit, ibu sakit. Sarah dengan lembut meraih tangan kecilnya. Tidak, sayang, ibu sudah pergi. Dia meninggal, yang berarti tubuhnya berhenti bekerja dan jiwanya pergi ke surga. Dia tidak bisa kembali, tetapi dia sangat, sangat mencintaimu. Sesaat, Michael duduk dengan sempurna, masih memproses informasi ini, dengan kerangka kerja anak yang terbatas untuk memahami kematian. Kemudian wajahnya hancur dan ratapan kesedihan yang murni meletus dari tubuh kecilnya. Itu adalah suara kesedihan primal yang tampaknya terlalu besar untuk tubuhnya, suara yang membuat air mata mengalir di mata setiap orang dewasa yang hadir. Tidak, dia berteriak, tubuhnya kaku karena penyangkalan. Ibu akan datang, ibu berjanji. Tidak ada kata-kata yang memadai untuk menghibur rasa sakit yang mentah seperti itu. Sarah hanya mengumpulkan Michael ke dalam pelukannya saat dia terisak. Seluruh tubuhnya bergetar dengan kekuatan kesedihannya. Robert mendekat, meletakkan satu tangan besar dan mantap di punggung Michael, menawarkan dukungan diam-diam. Duke merengek pelan, menekan kepalanya ke kaki Michael, secara naluriah menanggapi kesedihannya. Jam-jam berikutnya berlalu dalam kabut air mata, pertanyaan, dan momen keheningan yang menghantui. Michael melewati tahapan khas kesedihan seorang anak, ketidakpercayaan, kemarahan, kesedihan mendalam, dan tawar-menawar putus asa. Jika aku sangat baik, akankah ibu kembali? Dia bertanya pada satu titik, menghancurkan hati Sarah dengan harapan yang mustahil dalam suaranya. Menjelang malam, Michael telah melelahkan dirinya sendiri menjadi tidur gelisah di sofa, menggenggam foto Amanda yang telah diberikan oleh detektif Martinez dari saat-saat bahagia. Sarah dan Robert duduk di dapur yang berdekatan berbicara dengan nada pelan di atas cangkir teh dingin yang tidak tersentuh. Aku belum pernah merasa begitu tidak berdaya, Sarah mengakui, wajahnya ditarik dengan kelelahan emosional. Tidak ada dalam karir keperawatanku yang mempersiapkanku untuk ini. Robert meraih meja untuk menutupi tangannya dengan tangannya. Kamu melakukan segala yang mungkin. Kita berdua. Terkadang kehadiran adalah semua yang bisa kita tawarkan. Momen solidaritas mereka terganggu oleh telepon. Robert menjawab dan menemukan Nyonya Hernandez di saluran telepon. Nadanya sangat mendesak. Saya telah menerima beberapa informasi yang mengkhawatirkan, dia memulai tanpa basa-basi. Amanda Reynolds memiliki seorang saudara perempuan di Minnesota yang telah mengajukan permohonan hak asuh darurat atas Michael. Dia mengklaim bahwa kerabat darah harus didahulukan daripada penempatan sementara. Berita itu menghantam seperti pukulan fisik. Setelah semua yang telah dialami Michael dan kepercayaan lemah yang mulai dia bangun dengan mereka, prospek gangguan lain tampak sangat kejam. Tapi dia bahkan tidak mengenal bibi ini. Sarah memprotes ketika Robert menyampaikan informasi itu. Dia tidak pernah menyebutkannya dan dia tidak pernah menghubungi sampai sekarang. Sayangnya, sistem pengadilan keluarga umumnya menyukai kerabat biologis, Nyonya Hernandez menjelaskan. Kecuali ada alasan kuat untuk mempertahankan penempatan saat ini, pengadilan mungkin cenderung mengabulkan petisinya. Pada hari-hari berikutnya, rumah tangga keluarga Mitchell terasa seperti benteng yang terkepung dari berbagai front. Richard Reynolds tetap buron, panggilan teleponnya yang mengancam dan pengawasan dengan mobil yang melintas berfungsi sebagai pengingat konstan akan bahaya fisik. Sementara itu, sistem hukum menghadirkan tantangan yang berbeda tetapi sama mengancamnya dalam bentuk Diane Kelly, saudara perempuan Amanda, yang telah terbang dari Minneapolis dengan seorang pengacara keluarga yang agresif. Masyarakat terbagi tajam atas situasi tersebut. Banyak tetangga berkumpul di sekitar keluarga Mitchell, mengorganisasi kampanye menulis surat kepada hakim pengadilan keluarga dan membentuk program ronda lingkungan untuk menambah patroli polisi. Yang lain, bagaimanapun, memihak bibi biologis, dengan alasan bahwa Michael membutuhkan keluarga aslinya untuk memproses kematian ibunya dengan benar dan mempertahankan warisan budayanya. Patricia Wilson, Presiden Asosiasi Lingkungan, yang awalnya menentang pengasuhan Michael oleh keluarga Mitchell, secara mengejutkan menjadi salah satu pendukung terkuat mereka. Saya salah, dia mengakui dengan jujur selama pertemuan dadakan di pusat komunitas setempat. Saya telah mengamati Michael dengan keluarga Mitchell. Stabilitas yang mereka berikan, terutama melalui koneksi unik anjing itu dengan anak itu, tidak tergantikan. Mengganggu pengaturan ini sekarang akan merupakan bentuk trauma tersendiri. Sementara itu, Michael semakin menarik diri saat dia memproses kematian ibunya. Teror malam kembali dengan intensitas yang meningkat, sering menampilkan ibunya yang memanggilnya dari terowongan drainase,
sementara dia tidak dapat menjangkaunya. Di siang hari, dia berbicara lebih sedikit dan berpegangan pada Duke dengan intensitas putus asa, seolah takut anjing itu juga akan menghilang. Titik krisis tiba tanpa diduga pada Kamis sore yang tampaknya biasa. Robert sedang bekerja di halaman depan, mempertahankan kehadiran waspada yang telah dia tetapkan sejak ancaman dimulai. Sarah berada di dapur menyiapkan makan malam, sementara Michael dan Lily memainkan permainan papan sederhana di ruang tamu. Duke tertidur di samping mereka. Sedan biru yang lapuk melaju perlahan di Maple Street, tidak ada yang membedakannya dari kendaraan lain kecuali fokus pengemudinya yang intens pada rumah keluarga Mitchell. Robert mengenali wajah di balik kemudi itu secara instan, meskipun belum pernah melihatnya secara langsung sebelumnya. Mata yang keras, bekas luka yang khas, ekspresi tekad yang dingin, Richard Reynolds akhirnya bergerak. Robert meraih ponselnya untuk memberitahu detektif Martinez, tetapi sebelum dia dapat menelepon, Reynolds mempercepat, tiba-tiba meninggalkan dengan halus. Dia berbelok ke jalan masuk keluarga Mitchell, menghalangi pintu masuk depan, dan keluar dari kendaraan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sesuatu yang metalik berkilauan di tangan kanannya saat dia maju ke arah Robert. "Di mana anakku?" Reynolds menuntut, suaranya sangat tenang meskipun ada amarah liar di matanya. "Aku tahu dia ada di sini. Dia milikku." Pada saat konfrontasi itu, melihat wajah pria yang telah meneror Amanda dan Michael Reynolds, yang kemungkinan telah membunuh seorang ibu muda dan meninggalkan putranya untuk mati, Robert Mitchell membuat keputusan sepersekian detik yang akan mengubah semua kehidupan mereka selamanya. Konfrontasi antara Robert Mitchell dan Richard Reynolds membeku dalam momen ketegangan yang mengerikan. Reynolds maju, senjata berkilauan di bawah sinar matahari sore, sementara Robert berdiri di tanah, memposisikan dirinya di antara penyusup dan rumahnya. Di dalam, tanpa menyadari bahaya yang terungkap, Sarah terus menyiapkan makan malam, sementara Lily dan Michael bermain di bawah pengawasan Duke. "Anda tidak punya hak di sini," Robert menyatakan dengan tegas, pelatihan militernya terbukti dalam pendiriannya yang terkendali. "Polisi sedang dalam perjalanan. Pilihan terbaik Anda adalah pergi sekarang." Reynolds mencibir, melanjutkan pendekatannya. "Itu anakku, milikku. Tidak ada pengadilan, tidak ada polisi dan tentu saja tidak ada orang tua yang akan menjauhkannya dariku." Apa yang terjadi selanjutnya terjadi dengan kecepatan yang mengejutkan sehingga Robert kemudian hampir tidak dapat mengingat urutan kejadian. Mobil polisi berbelok ke Maple Street, bagian dari peningkatan kehadiran patroli. Detektif Martinez telah mengatur. Reynolds, melihat kendaraan itu, ragu sejenak, lalu menerjang ke arah Robert dengan tekad yang diperbarui, jelas berniat memaksa masuk rumah sebelum pihak berwenang dapat turun tangan. Dalam pertempuran berikutnya, bola basket seorang anak tetangga berguling ke jalan, diikuti oleh anak itu sendiri. Petugas polisi, perhatiannya teralihkan antara pertengkaran di halaman keluarga Mitchell dan anak di jalan, berbelok tajam. Derit rem menembus ketenangan sore. Di dalam rumah, keributan itu menarik Sarah ke jendela. Dia melihat Robert bergulat dengan orang asing dan segera mengaktifkan protokol darurat mereka, bergegas ke ruang tamu. "Ruang aman sekarang," dia memerintahkan suaranya, tanpa menyisakan ruang untuk pertanyaan. Lily mengerti, segera meraih tangan Michael. "Ayo, Michael, seperti yang kita latih." Tapi Michael tetap membeku, matanya tertuju pada jendela tempat dia melihat sekilas konfrontasi di luar. Wajahnya kehilangan warna, tubuh kecilnya mulai bergetar hebat. "Orang jahat," bisiknya. "Orang jahat ada di sini." Duke melompat untuk memperhatikan, memposisikan dirinya di antara Michael dan pintu depan. Bulu kuduknya terangkat, geraman rendah keluar dari dalam dadanya. Sikap protektif anjing itu tampaknya menyentak Michael keluar dari kelumpuhannya. Dia membiarkan Sarah bergegas membawanya dan Lily menuju ruang aman yang telah ditentukan, Duke mengikuti dari belakang. Di luar, petugas polisi memisahkan Robert dan Reynolds, menahan yang terakhir, meskipun perlawanannya yang keras. Saat Reynolds dipaksa menuju mobil patroli, dia mengunci mata dengan Robert. "Ini belum berakhir," dia meludah. "Aku punya hak, aku ayahnya." Bahaya langsung terkendali, Robert bergegas masuk untuk memeriksa keluarganya. Dia menemukan mereka di ruang aman, Sarah memeluk kedua anak itu erat-erat, Duke berdiri berjaga di pintu. Wajah Michael terkubur di bahu Sarah, tubuhnya masih bergetar, tetapi secara fisik tidak terluka. Dia aman, Robert meyakinkan mereka. "Polisi menangkapnya, kita aman sekarang." 24 jam berikutnya berlalu dalam kabut pernyataan polisi, pemeriksaan medis,
dan percakapan panjang dengan detektif Martinez. Richard Reynolds didakwa dengan berbagai pelanggaran, termasuk melanggar perintah penahanan, penyerangan dan pelanggaran, dan tuduhan yang lebih serius terkait dengan kematian Amanda Reynolds sedang menunggu penyelidikan lebih lanjut. Untuk saat ini setidaknya, dia ditahan dengan aman tanpa jaminan. Malam berikutnya, saat keluarga mencoba kembali ke keadaan normal, Robert melihat sesuatu yang tidak biasa. Dari lorong, dia mendengar musik lembut datang dari ruang kerja yang jarang digunakan tempat piano tuanya berada, tertutup dan sebagian besar terlupakan. Mendekat dengan tenang, dia menemukan Michael duduk di bangku, jari-jari kecilnya bergerak ragu-ragu di atas tuts, menciptakan melodi sederhana tetapi dapat dikenali. Robert tetap berada di ambang pintu, tidak mau mengganggu apa yang tampak sebagai momen eksplorasi damai bagi seorang anak yang telah mengenal sedikit kedamaian. Setelah beberapa menit Michael menyadari kehadirannya dan berhenti tiba-tiba, tangannya mundur ke pangkuannya. Itu indah, Michael. Robert berkata dengan lembut. Apakah kamu suka musik? Michael mengangguk sedikit. Ibu piano, dia menawarkan informasi paling sukarela yang dia bagikan tentang hidupnya sebelum terowongan. Robert bergerak perlahan ke dalam ruangan, berhati-hati untuk tidak membuat anak itu sesak. Ibumu bermain piano? Anggukan lain yang lebih antusias, ibu mengajar setiap hari. Robert duduk di ujung bangku, memberi Michael banyak ruang. Apakah kamu ingin bermain lagi? Aku bisa membantu. Aku dulu sering bermain sebelum tanganku kaku. Yang mengejutkan Robert, Michael sedikit mendekat dan meletakkan tangannya kembali di atas tuts. Dengan kepercayaan diri yang luar biasa untuk anak berusia 4 tahun, dia mulai memainkan latihan sederhana. Wajah kecilnya sangat berkonsentrasi. Ketika dia selesai, dia menatap Robert dengan penuh harap. Robert mengenali latihannya, latihan jari dasar yang diajarkan kepada siswa pemula. Agak berkarat tetapi mengingat cukup, dia memainkan urutan respons. Mata Michael membelalak dan, untuk pertama kalinya sejak kematian ibunya dikonfirmasi, wajahnya berseri-seri dengan sesuatu yang mendekati kegembiraan. Selama 1 jam berikutnya mereka terlibat dalam semacam percakapan musik. Michael menunjukkan cuplikan potongan yang telah diajarkan ibunya kepadanya. Robert menanggapi dengan bagian yang mengharmonisasikan. Ketika Sarah akhirnya menemukan mereka, dia berdiri terpaku di ambang pintu menyaksikan terobosan yang tak terduga. Dia sangat berbakat, Robert memberitahu Sarah malam itu ketika mereka membahas perkembangan yang mengejutkan itu. Amanda pasti telah mengajarinya sejak usia sangat muda. Ketangkasan jarinya dan rasa ritmenya luar biasa untuk anak seusianya. Sarah mengangguk sambil berpikir. Seolah-olah kamu telah membuka kunci bagian yang berbeda dari dirinya, bagian yang tidak tersentuh oleh trauma. Penemuan kemampuan musik Michael menciptakan jalan baru untuk komunikasi dan penyembuhan. Robert menghidupkan kembali piano, menyetelkannya secara profesional dan menetapkan rutinitas harian di mana dia dan Michael akan bermain bersama. Pekerja sosial dan terapis memasukkan terapi musik ke dalam rencana perawatan Michael, menggunakannya sebagai jembatan untuk membantunya memproses emosi dan pengalamannya. Selama 1 sesi seperti itu, saat Michael memainkan sebuah lagu melankolis yang tampaknya melampaui usianya, dia tiba-tiba berhenti dan menatap terapis. Aku ingat semuanya, katanya dengan kejernihan yang tak terduga, suaranya lebih kuat dari yang pernah mereka dengar. Pernyataan itu meluncurkan fase yang sama sekali baru dalam penyelidikan, dengan pewawancara yang terlatih secara khusus menggunakan musik sebagai alat fasilitasi. Michael mulai mengungkapkan rincian tentang hidupnya bersama orang tuanya, peningkatan pelecehan yang dialami ibunya dan, akhirnya, peristiwa yang menyebabkan penyembunyiannya di terowongan drainase. Wahyu yang paling mengejutkan datang selama sesi rekaman yang dihadiri oleh detektif Martinez. Melalui kombinasi kata-kata, musik, dan gambar, Michael mengungkapkan bahwa ayahnya tidak bertindak sendiri. Dia menggambarkan teman ayah, pria lain yang kadang-kadang datang ke rumah mereka untuk pertemuan khusus di ruang bawah tanah sementara Michael dan ibunya diperintahkan untuk tinggal di atas. Ibu mengambil gambar, Michael menjelaskan, menggambar apa yang tampak seperti ponsel yang disembunyikan di sebuah buku. Katanya mereka adalah orang jahat yang melakukan hal buruk, katanya gambar akan membuat kami aman. Martinez segera menyadari implikasinya. Bukti, gumamnya kepada orang dewasa lain yang hadir, Amanda sedang mengumpulkan bukti kegiatan kriminal. Pertanyaan lembut lebih lanjut mengungkapkan bahwa pada hari Amanda menyembunyikan Michael, dia telah mengatakan kepadanya bahwa dia akan memberikan gambar-gambar itu kepada orang-orang yang telah menghentikan ayah. Pembunuhan yang dicurigai bukan hanya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Itu berpotensi terkait dengan kegiatan kriminal terorganisir yang telah didokumentasikan oleh Amanda Reynolds. Wahyu ini mengubah kasus sepenuhnya.
Sidang jaminan Richard Reynolds, yang awalnya dijadwalkan sebagai formalitas, menjadi proses keamanan tinggi dengan tuduhan tambahan terkait dengan pemerasan dan konspirasi. Penyelidikan diperluas untuk memasukkan rekan Reynolds dengan pihak berwenang federal yang bergabung dalam kasus ini. Apa yang tampak sebagai situasi domestik yang tragis tetapi relatif mudah terungkap sebagai sesuatu yang jauh lebih luas dan jahat. Bagi keluarga Mitchell, perkembangan ini membawa konsekuensi yang beragam. Di satu sisi, bukti keterlibatan Reynolds dalam kejahatan terorganisir memperkuat posisi mereka sebagai orang tua angkat, membuat pengadilan lebih enggan untuk mengganggu penempatan Michael. Di sisi lain, penyelidikan yang diperluas menimbulkan kekhawatiran keamanan baru, karena rekan kriminal Reynolds tetap buron dan berpotensi termotivasi untuk membungkam Michael. Sidang hak asuh yang dijadwalkan hanya 2 minggu setelah penangkapan Reynolds menjadi sangat penting. Diane Kelly, saudara perempuan Amanda, tiba bersama pengacaranya dan sejarah keluarga terperinci yang dimaksudkan untuk mendukung klaimnya. Proses persidangan dimulai cukup rutin, dengan saksi karakter untuk keluarga Mitchell dan Nona Kelly yang mempresentasikan kesaksian mereka. Ketika Michael dibawa masuk untuk wawancara singkat yang ramah anak dengan hakim, Doug diizinkan untuk menemaninya sebagai hewan pendukung terapi. Kehadiran anjing yang menenangkan memungkinkan Michael untuk berbicara lebih bebas daripada yang seharusnya dia lakukan, menggambarkan waktunya dengan keluarga Mitchell dengan kefasihan yang mengejutkan. Mereka menemukanku ketika aku tersesat, dia menjelaskan dengan sederhana. Doug mendengarku menangis ketika tidak ada orang lain yang bisa. Mereka menjauhkan mimpi buruk. Selama istirahat dalam persidangan, ketika pengacara dan anggota keluarga berbaur di lorong gedung pengadilan, Diane Kelly mendekati Michael, tempat dia duduk bersama Doug dan wali yang ditunjuk pengadilan. Yang mengejutkan semua orang, dia berlutut setinggi anak itu dan berbicara dengan tenang. Ibumu menulis surat kepadaku tentangmu, katanya. Suaranya tercekat emosi. Dia sangat bangga dengan musikmu, semangatmu. Aku pikir aku melakukan hal yang benar, berjuang untuk membawamu pulang bersamaku. Tetapi melihatmu hari ini, aku melihat bahwa kamu telah menemukan rumahmu. Momen itu mewakili perubahan dramatis dalam pertempuran hak asuh, tetapi wahyu yang lebih signifikan menunggu di sayap, yang akan secara permanen mengubah jalan masa depan Michael dan akhirnya membawa kebenaran lengkap ke cahaya. Keadilan tiba untuk Michael Reynolds, dalam lapisan-lapisan yang terungkap secara bertahap, seperti kelopak bunga ulet yang mendorong melalui beton. Persidangan Richard Reynolds menjadi kasus penting dalam sejarah peradilan Portland, menarik perhatian tidak hanya untuk dampak emosionalnya tetapi juga untuk jaringan kriminal yang luas yang akhirnya terungkap. Bukti yang ditemukan dari Amanda Reynolds, penyimpanan cloud tersembunyi, diakses melalui informasi yang diberikan Michael tentang kata sandi ibunya, mengungkapkan operasi pencucian uang yang canggih yang melibatkan beberapa tokoh bisnis terkemuka di masyarakat. Richard Reynolds menerima beberapa hukuman berturut-turut yang memastikan dia akan tetap dipenjara selama sisa hidupnya, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ruang sidang pada hari hukuman dipenuhi hingga kapasitasnya, Robert dan Sarah duduk dengan tabah di baris depan, sementara Michael tetap aman di rumah bersama Lily dan Doug. Ketika hakim menyampaikan putusan akhir, Sarah meraih tangan Robert, keduanya menghembuskan ketegangan yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Ini sudah berakhir, bisik Robert. Meskipun mereka berdua mengerti bahwa penutupan hukum hanya mewakili satu aspek dari perjalanan penyembuhan di depan bagi Michael. Perlindungan datang dalam berbagai bentuk. Pengadilan memberikan hak perwalian permanen kepada keluarga Mitchell, dengan Diane Kelly menerima hak kunjungan rutin dan pengaturan yang berkembang secara alami, setelah konsesi dramatisnya di ruang sidang. Bibi itu pindah ke Portland, menyewa sebuah apartemen hanya 15 menit dari rumah keluarga Mitchell, dan secara bertahap membentuk hubungan yang bermakna dengan keponakannya yang menghormati ingatan saudara perempuannya sambil menghormati lingkungan yang diinformasikan tentang trauma yang telah dibangun oleh keluarga Mitchell. Amanda akan berterima kasih, Diane memberitahu Sarah selama salah satu pertemuan kopi mereka yang semakin ramah. Dia akan memilihmu sendiri jika dia bisa. Kamu telah memberi Michael apa yang diinginkan setiap ibu untuk anaknya, keselamatan, cinta dan kesempatan untuk tetap menjadi dirinya sendiri meskipun segala sesuatu yang telah dia alami. Lingkungan yang pernah terpecah atas penempatan Michael berkumpul bersama setelah persidangan Reynolds. Patricia Wilson mengorganisasi inisiatif keselamatan masyarakat, memasukkan praktik yang diinformasikan tentang trauma ke dalam program ronda lingkungan dan membangun jaringan tanggap darurat untuk keluarga yang rentan. Bahkan mereka yang awalnya menentang perwalian keluarga Mitchell mengakui bukti tak terbantahkan tentang perkembangan Michael dalam perawatan mereka. Doug menerima pengakuan formal atas perannya dalam menyelamatkan nyawa Michael. Wali kota memberikan medali kehormatan kepada gembala Jerman selama upacara kecil di balai kota, sebuah acara yang diliput oleh media lokal yang menggambarkan anjing itu sebagai pahlawan anjing Portland. Lebih bermakna daripada pujian publik adalah ikatan pribadi antara anak dan anjing yang terus mendalam.
Duke tidur di samping tempat tidur Michael setiap malam, menemaninya ke sesi terapi dan tampaknya secara intuitif mengenali pendekatan mimpi buruk, membangunkan Michael dengan lembut sebelum teror dapat menguasai sepenuhnya. Musik menjadi bahasa utama Michael untuk memproses pengalamannya. Robert menemukan kembali hasratnya sendiri melalui mengajar Michael, mengubah ruang kerja yang jarang digunakan menjadi ruang musik yang layak. Mereka memasang piano digital yang dapat dimainkan Michael dengan headphone selama jam-jam malam ketika kenangan sering menekan paling berat padanya. Pada ulang tahunnya yang kelima, Michael dapat memainkan lagu-lagu yang membuat terapis musiknya terdiam. Jari-jari kecilnya mengekspresikan emosi yang masih sulit diartikulasikan oleh kosakatanya. Musik adalah hadiah Amanda untuknya. Diane menjelaskan selama salah satu resital pertama Michael yang diadakan di ruang tamu keluarga Mitchell untuk audiens kecil dari tetangga dan profesional yang mendukung yang telah membantu dalam kasusnya. Dia mulai mengajarinya ketika dia baru berusia 2 tahun. Bahkan selama masa-masa terburuk kekerasan Richard, dia tetap menjaga ruang suci itu. Untuk Michael, 1 jam musik setiap hari di mana keindahan hadir tanpa rasa takut. Pemulihan berjalan dengan peningkatan yang tidak merata. Ada kemunduran, malam-malam ketika Michael kembali bersembunyi di lemari, hari-hari ketika dia menolak untuk berbicara, saat-saat ketika suara-suara tiba-tiba membuatnya dia melindungi diri. Tetapi episode-episode ini secara bertahap berkurang frekuensi dan intensitasnya. Keluarga Mitchell beradaptasi dengan kebutuhan Michael, dengan fleksibilitas keluarga yang tangguh yang telah melewati trauma signifikan bersama. Peran Lily dalam pemulihan Michael terbukti sangat signifikan. Gadis yang kehilangan orang tuanya sendiri menunjukkan empati yang luar biasa, tampaknya memahami pikiran Michael yang tak terucapkan dengan cara yang tidak dapat diakses oleh orang dewasa. Dia menciptakan permainan yang membantunya memproses emosi yang sulit, menciptakan sinyal rahasia untuk mengomunikasikan ketidaknyamanan di tempat umum dan dengan keras membela batasan-batasannya dengan naluri melindungi seorang wali yang lahir. Mereka saling menyembuhkan. Sarah mengamati kepada Robert suatu malam saat menyaksikan anak-anak membangun tenda selimut yang rumit di ruang tamu. Duke, dengan sabar membiarkan dirinya dimasukkan sebagai penyangga struktural, membutuhkan seseorang untuk dirawat, dan Michael membutuhkan seseorang yang memahami kehilangan tanpa memerlukan penjelasan. Hari pertama Michael di taman kanak-kanak menandai tonggak sejarah yang dulunya tampak sangat jauh. Sekolah, dipilih karena pendekatan berbasis trauma dan ukuran kelas yang kecil, bekerja sama dengan keluarga Mitchell untuk mengembangkan akomodasi yang sesuai. Duke menerima sertifikasi khusus sebagai anjing terapi, diizinkan untuk menemani Michael selama transisi awalnya. Foto-foto dari pagi itu menangkap seorang anak laki-laki kecil berwajah muram tetapi bertekad dengan ransel hampir sebesar dirinya, Duke, berjalan dengan bangga di sampingnya menuju pintu kelas. Pada peringatan penyelamatan Michael dari terowongan drainase, keluarga Mitchell membentuk tradisi keluarga baru. Mereka berkumpul di halaman belakang mereka, sekarang diubah dengan ayunan, kotak pasir, dan kebun sayur kecil. Anak-anak merawat bersama dan melepaskan lampion kertas biodegradable ke langit malam. Setiap anggota keluarga menulis pesan di lampion mereka sebelum mengirimkannya ke atas. Rasa syukur, kenangan, harapan untuk masa depan. Pesan Michael, tahun pertama itu, tercetak dengan susah payah dalam tulisan tangan taman kanak-kanak yang goyah, membuat air mata Sarah berlinang ketika dia mengizinkannya untuk membacanya. Terima kasih, Ibu, karena telah menyembunyikanku. Terima kasih, Duke, karena telah menemukanku. Terima kasih, keluarga Mitchell karena telah menjagaku. Saat lampion-lampion itu melayang ke atas, terbawa angin musim gugur yang sepai-sepai, Robert mengumpulkan keluarganya yang berkembang dengan erat. Sarah, rekannya dalam perjalanan tak terduga ini. Lily, cucu perempuan yang telah mengajarinya untuk membuka hatinya lagi. Michael, anak yang telah tiba dalam hidup mereka melalui kegelapan dan tragedi. Dan Duke, penjaga setia yang kegigihannya yang tidak dapat dijelaskan telah mengubah semua takdir mereka. Keluarga tidak selalu seperti yang kita harapkan. Robert merenung menyaksikan lampion-lampion yang bersinar naik menuju bintang-bintang. Terkadang itu menemukan kita di tempat-tempat yang paling tidak mungkin, bahkan di lubang got. Michael bersandar di sisi Robert, wajahnya diterangi oleh lampion-lampion yang naik. Duke tahu aku sedang menunggu, katanya dengan kepastian sederhana seorang anak, menyatakan kebenaran yang jelas, dia mendengarku ketika tidak ada orang lain yang bisa. Saat kegelapan sepenuhnya menyelimuti mereka, lampion-lampion itu menjadi tidak dapat dibedakan dari bintang-bintang yang telah membimbing umat manusia melalui malam-malam ketidakpastian yang tak terhitung jumlahnya. Keluarga Mitchell tetap berada di halaman belakang mereka lama setelah cahaya terakhir menghilang, terikat bersama oleh cinta yang telah muncul dari tempat-tempat terdalam dari penderitaan manusia, cinta yang keras kepala dan waspada seperti anjing yang menolak untuk meninggalkan posnya sampai setiap jiwa yang hilang ditemukan.
Hidup sering menguji kita dengan cara yang tidak terduga, menghadirkan tantangan ketika kita paling tidak mengharapkannya dan meminta kita untuk melangkah melampaui apa yang kita yakini mungkin. Di senja tahun-tahun kita, banyak dari kita mempertanyakan tujuan kita, bertanya-tanya apakah kontribusi kita yang paling berarti terletak di belakang kita. Tetapi, seperti yang ditemukan Robert dan Sarah Mitchell, terkadang bab-bab kehidupan yang paling mendalam dimulai justru ketika kita berpikir cerita akan berakhir. Perjalanan luar biasa mereka dengan Michael mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah terlalu tua untuk menyelamatkan hidup, untuk membangun kembali keluarga, atau untuk melawan kegelapan. Kebijaksanaan yang telah kita kumpulkan, kesabaran yang telah kita kembangkan, dan ketahanan yang telah kita bentuk melalui dekade kehidupan bukanlah beban usia, tetapi hadiah yang secara unik memenuhi syarat kita untuk melindungi mereka yang paling rentan. Seperti Doug, yang menolak untuk meninggalkan penjagaannya sampai Michael ditemukan. Kegigihan kita penting. Komitmen kita terhadap apa yang benar penting. Cinta kita penting. Tidak peduli usia kita tetap mampu menunjukkan keberanian yang luar biasa, belas kasihan yang mengubah hidup, dan jenis cinta yang teguh yang mengubah tragedi menjadi kemenangan. Bab-bab kehidupan kita yang paling bermakna mungkin masih menunggu untuk ditulis. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan ke saluran agar Anda tidak ketinggalan cerita lainnya seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah apa yang Anda pikirkan tentang cerita itu. Sampai jumpa di video berikutnya.